Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5511. Ingat semuanya hari ini. Ingat pelajaran ini. Jason Uriaga melangkah maju dan menendang Dorian Green ke tanah. Ketika Anda bertemu Master Joyner dan penasihat York di masa depan, Anda harus mundur. Juga, Anda sebaiknya berterima kasih kepada Konsul York karena mematahkan salah satu kaki Anda. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang membawa peti mati yang bagus ke sini. Sikap bercanda Uriaga membuat Dorian Green ngeri. Dia tahu betul bahwa pendukung besarnya selalu melakukan apa yang dia katakan. Adapun Nathaniel Bennett dan yang lainnya, mereka semua merasa rambut mereka berdiri. Untuk pertama kalinya, mereka tahu bahwa orang-orang sungai dan danau bertindak begitu kejam dan tegas. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Dia tahu betul bahwa ketika Jason Uriaga melakukan ini, dia mengekspresikan posisinya kepada dirinya sendiri. Dorian Green tidak ada hubungannya dengan dia. Dorian Green bersujud lagi pada saat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Konsultan York. Juga, ketika saya datang ke sini hari ini, selain meminta maaf, saya ingin menghapus ketidakadilan saya. Orang-orang seperti saya, meskipun bernafsu, tidak bodoh. Saya sangat sombong kemarin karena Nathaniel Bennett memberi saya 1 juta. Dan dia juga menjamin bahwa penjaga pemerintah tidak akan muncul di kota tua. Dia menyuruhku mengambil kesempatan untuk menyerang Mas Joyner. Dan dia berjanji, masalah ini tidak akan diketahui dunia luar. Aku masih bisa memaksa Master Joyner untuk menjadi wanitaku. Aku juga terpesona untuk sementara waktu. Dan Mas Joyner terlalu cantik. Aku akan melakukan hal seperti itu. Inilah yang terjadi. Pada saat ini, wajah Dorian Green penuh dengan kebencian. Dia tidak bodoh. Jika dia bertanggung jawab atas masalah ini, dia mungkin akan ditahan oleh orang lain di masa depan. Tetapi jika penggagas kejadian ini dikatakan, maka semua orang akan mentransfer kebencian. Yang paling penting adalah sekarang tangan dan kakinya patah. Dan dia telah kehilangan wajah yang begitu besar. Jika Nathaniel Bennett terus dipelihara, bagaimana dia akan menghilangkan kebenciannya? Jangan meludahkan darahmu. Pada saat ini, wajah Nathaniel Bennett menjadi gelap. Dan dia segera membuka mulutnya. Kami berdua sama sekali tidak akrab satu sama lain. Bagaimana saya bisa memberi Anda 1 juta dan membiarkan Anda berurusan dengan Mas Joyner? Gaspar Hoffman juga sedikit mengernyit saat ini. Menatap Dorian Green dan perlahan berkata, Tuan Green, saya tahu situasi Anda sekarang sulit. Sama seperti orang yang sekarat membutuhkan sedotan penyelamat. Tapi masalahnya, meski begitu, kamu tidak bisa begitu saja menarik seseorang untuk memunggungimu. Kamu tidak bisa membuang pot hitam itu. Anda mengatakan bahwa Direktur Bennett meminta Anda untuk menyerang Lord Joyner. Kamu lebih baik memiliki bukti nyata. Jika ada, aku akan mematahkan kakinya dan memecatnya. Berikan penjelasan kepada semua orang. Tetapi jika Anda tidak memiliki bukti untuk memfitnah Direktur pemerintah, Anda harus memahami bahwa kejahatannya sangat serius. Bahkan jika itu untuk kemuliaan pemerintah, aku akan melemparkanmu ke penjara surgawi dan membiarkanmu menangis di dalamnya selama sisa hidupmu. Nathaniel Bennett juga bereaksi pada saat ini. Dan buru-buru berkata, ya, Anda hanya ingin menjebak saya sesuka hati. Sudah kubilang, tidak ada alasan untuk mengatakan hal seperti itu. Konsekuensinya sangat serius. Fitnah. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik setiap menit. Bukti. Dorian Green mencibir.
Tentu saja aku punya cukup bukti. Jika tidak, bukankah aku akan mencari masalah? Aku meminta masalah. Bab 5512. Saat berbicara, Dorian Green mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan membuka rekaman panggilan. Itu adalah proses Nathaniel Bennett memanggil Dorian Green. Tidak peduli seberapa tajam dan tajam gigi Nathaniel Bennett. Tidak peduli berapa banyak alasan. Pada saat ini, dia tidak bisa berdalih. Alexa Joyner tampak dingin dan berkata perlahan. Sebagai pejabat pemerintah, saya berkolusi dengan orang luar dan merugikan atasan langsung saya. Nathaniel Bennett, kamu harus dihukum. Harvey York melirik Stephanie Hoffman dengan ringan. Dan berkata, Direktur Hoffman, sudah waktunya bagi Anda, kepala polisi, untuk berbisnis. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan baik, jangan beri kami penjelasan. Anda kepala polisi. Ini sudah berakhir. Mendengar ini, kelopak mata Stephanie Hoffman melonjak, dan dia memarahi bajingan Harvey York di dalam hatinya. Biarkan orang-orang di Dragon Cell menangani masalah ini. Mungkin Nathaniel Bennett masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Tetapi membiarkan Stephanie Hoffman menanganinya sama dengan membiarkan keluarga Hoffman menangani masalah ini. Hal semacam ini, jika hukum ditegakkan dengan tidak memihak, akan kehilangan hati dan pikiran para pejabat dan kasim di pemerintahan. Jika mereka menipu untuk keuntungan pribadi, maka saya khawatir Harvey York dan Alexa Joyner akan dapat memanfaatkan situasi untuk membersihkan staf keluarga Hoffman di pemerintahan Jinling. Yang bisa saya katakan adalah bahwa apapun yang Anda lakukan, itu salah. Begitu dia memikirkan hal ini, Stephanie Hoffman tidak berani menjawab sama sekali. Dia hanya melirik Gaspar Hoffman tanpa sadar. Pada saat ini, Gaspar Hoffman tampak benar dan bermartabat. Dia melangkah maju, menendang Nathaniel Bennett ke tanah, dan kemudian berkata dengan dingin, Stephanie, kenapa kamu masih linglung? Masukkan orang ini ke penjara untukku. Masalah ini harus ditangani dengan tegas. Tidak hanya harus ketat, tetapi seluruh proses harus adil dan terbuka. Biarkan semua orang tahu bahwa Jinling kita memiliki langit biru. Namun, meskipun wajah Gaspar Hoffman memiliki sikap yang benar dan menakjubkan, Harvey York melihat tangan yang dia bawa di belakangnya tergenggam erat. Kesal, setelah berurusan dengan Nathaniel Bennett dan Dorian Green, Uriaga maju selangkah dan menyerahkan kesepakatan dengan hormat kepada Harvey York, konsultan York. Ini kesepakatan relokasi di kota tua Jinling. Selain Dorian Green, perwakilan massa lainnya juga menandatangani. Syaratnya sangat sesuai dengan rencana awal pemerintah. Semua orang mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pekerjaan relokasi dan menantikan efek dari transformasi kota tua. Harvey York mengerutkan kening. Merasa agak terlalu halus. Kau mengancam mereka. Jangan berani. Uriaga menggelengkan kepalanya lagi. Saya baru saja memberitahu mereka bahwa selama perjanjian relokasi ditandatangani, selain dana pembongkaran yang diberikan oleh pemerintah, saya juga memberi mereka sementara beberapa properti keluarga Uriaga kami di Jinling untuk hidup secara gratis. Ketika rumah relokasi pemerintah dibangun, mereka bisa kembali. Ini juga sedikit permintaan maaf dan sedikit hati dari keluarga Uriaga kami. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu tidak takut bahwa beberapa orang akan tinggal di rumahmu dan memperlakukannya sebagai milikmu, dan tidak akan pernah pergi lagi? Jelas, pemerintah pasti punya ide yang sama. Menyiapkan beberapa rumah untuk tinggal sementara bagi orang-orang yang direlokasi. Tetapi risikonya terlalu besar dan hanya bisa disimpan. Jason Uriaga berkata dengan wajah sederhana dan jujur. Konsultan York, apa yang Anda katakan? Keluarga Uriaga kami adalah keluarga seni bela diri. Bukan keluarga bangsawan.
tidak apa-apa untuk merebut rumah kami. Selama karakter mereka cukup keras. Ini, sekelompok pejabat saling memandang dengan cemas. Dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa orang sungai dan danau adalah orang sungai dan danau. Dan bahwa satu kalimat akan menyelesaikan salah satu masalah pemerintah yang paling merepotkan. Bab 5513 dan kesepakatan relokasi yang telah disibukkan Departemen Pertanahan selama 3 bulan ini belum juga tercapai. Sekarang sangat mudah untuk menyelesaikannya. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan Alexa Joyner tidak diragukan lagi. Sekarang, di posisi orang kedua dalam pemerintahan Jinling, Alexa Joyner duduk dengan sangat tegas. Setelah kesepakatan relokasi diselesaikan, Nathaniel Bennett diselesaikan. Mulai saat ini, Alexa Joyner secara resmi memasuki negara bagian. Departemen utama yang bertanggung jawab atas dirinya mulai melapor kepadanya masing-masing. Dan dia juga memasuki kondisi kerja. Untuk hal berikutnya, Harvey York tidak berniat ikut campur. Dia hanya minum teh di ruang resepsi. Dia menunggu sampai tehnya hampir diminum sebelum dia bangun dan pergi. Selanjutnya, dia dengan sepenuh hati menunggu drama besar upacara pelantikan Gaspar Hoffman untuk melihat bagaimana keluarga Hoffman akan bertindak. Berulang kali, saya menderita kerugian di depan diri saya sendiri. Akankah keluarga Hoffman benar-benar bersedia menerima konseling? Saat senja, Harvey York melihat Alexa Joyner yang masih bekerja lembur, naik taksi dan kembali ke Jifutang. Segera setelah saya turun dari mobil, saya melihat sosok di sisi pintu masuk aula Jifu. Dalam bayangan gedung, sesosok melangkah keluar. "Halo, ini Harvey York, Tuan York." Saat suara itu jatuh, seorang wanita yang mengenakan congsam dan memegang payung kertas minyak di tangannya keluar dengan wajah lembut. Tetapi dia tidak tahu usianya. Sosoknya sangat tinggi, mendekati 1,7 meter. Dan pinggulnya juga sedikit menggetarkan. Bahkan posisinya di depan dadanya rata. Yang mau tidak mau membuat orang merasa sedikit menyesal. Harvey York memandang wanita itu, mengangguk dan berkata, "Ya, siapa kamu?" Wanita congsam itu tersenyum sedikit dan berkata, "Nama saya Bernadette Green." "Tentu saja. Anda juga bisa memanggil saya Venerable Bernadette." "Yang mulia." Mata Harvey York tenggelam. Aula panjang umur. Bernadette Green memiliki senyum manis di wajahnya dan berkata, "Tuan York benar-benar menarik. Orang lain tahu tentang aula umur panjang kita. Dan mereka takut menghindarinya. Dan semua orang berpura-pura bodoh. Sebaliknya, Tuan York, Anda menunjukkan identitas saya secara langsung. Apakah ini karena Anda terlalu bodoh, Mer. York? Atau karena Anda terlalu egois, Mer. York?" Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Coba tebak." Bernadette Green meletakkan payung kertas minyak, menyipitkan matanya yang panjang dan sipit sedikit, dan kemudian berkata dengan senyum tipis, "Saya kira, seorang tuan muda dengan kekuatan dan sarana seperti Tuan York secara alami sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Saya tidak berpikir siapapun di dunia ini bisa menginjak kepala Anda. Sayang sekali aula umur panjang kita, yang telah ada sejak zaman kuno, tidak sesederhana yang Anda pikirkan." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Benarkah? Apakah itu sebabnya saya ingin memberi Anda penghargaan untuk Hall of Longevity? Biarkan semua orang tahu bahwa Anda tidak mudah dihadapi." Bernadette Green menghela nafas dan berkata, "Tuan York, tidak masuk akal bagi Anda untuk memprovokasi saya dengan kata-kata seperti itu. Selain itu, aku di sini hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Saya harap Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan." "Sepakat." Harvey York mengernyit ringan. "Kurasa tidak ada kesepakatan antara aku dan istana panjang umurmu." Ya, Bernadette Green tersenyum.
Dengan identitas dan status Anda saat ini, Tuan York, akan mudah bagi 6 keluarga tersembunyi untuk mengeluarkan pecahan dan membentuk peta legendaris. Harvey York cemberut dan berkata, bahkan jika aku mengetahui peta itu tidak ada hubungannya dengan istana panjang umurmu, kan? Bernadette Green menjentikkan tangan kanannya, dan melihat payung kertas minyak di tangannya membawa angin kencang. Dan dengan keras, pintu Jifu Hall terbalik ke tanah. Serahkan petanya. Kamu hidup. Jika kamu tidak menyerahkan peta, kamu akan mati. Saya akan memberi Anda 3 hari. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, Mer. York. Ketika kata-kata itu jatuh, Bernadette Green berbalik dan pergi. Bab 5514. Ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, di Aula Jifu, Tianzora, Marisol Yeager dan yang lainnya bergegas keluar setelah mendengar berita itu. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah. Terutama Tianzora menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Patriark, apakah Anda berbicara tentang gadis di Cheongsam di bandara? York, mungkinkah aula panjang umur ini, yang telah ada selama ribuan tahun, telah benar-benar meneliti sesuatu yang dekat dengan metode umur panjang? Harvey York menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa hasil yang Anda hitung? Tianzora cemberut dan berkata, menurut 8 karakter, nasib wanita ini terlalu menakutkan. Sekali dalam 100 tahun, Scorpio Lone Star, Jenderal jatuh, dan Kaisar kehilangan nyawanya. Harvey York tertegun sejenak dan berkata, apakah benar-benar ada nasib yang begitu ganas di dunia? Dikatakan bahwa nasib Bernadette Green adalah hidup yang sepi, tetapi memiliki umur yang panjang. Dalam hidupnya, dia hanya bisa duduk dan melihat orang-orang di sekitarnya pergi satu persatu. Tianzora berkata, ya, itu sebabnya saya mengatakan bahwa wanita ini menipu saya dengan nasib palsu. Membuat lelucon seperti itu adalah penghinaan besar bagi profesi saya. Harvey York melambaikan tangannya, dan setelah berpikir lama, berkata dengan lembut, itu belum tentu lelucon. Bagaimana jika salah satu syarat pertama untuk umur panjang adalah nasib Bernadette Green? Jika ini masalahnya, wanita ini kemungkinan berusia 70-an bahkan. Mungkin saja dia berusia lebih dari 100 tahun. Lagi pula, dia hanya mengatakan bahwa dia lahir di tahun invasi. Dia tidak mengatakan dengan tepat tahun berapa dia lahir, kan? Tianzora bergumam. Sepertinya, Harvey York menyingkirkan kertas kuning dan berkata dengan lembut, oke, ini adalah akhir dari masalah ini. Jangan dibawa ke hati. Temukan seseorang besok untuk memperbaiki pintu. Kali ini, saya akan mengganti gerbang listrik saya dengan gerbang listrik. Saya harus melihat siapa lagi yang dapat dengan mudah membongkar gerbang saya di masa depan. Jelas, Harvey York juga sangat marah karena pintunya selalu ditendang. Bab 5515. Pada saat yang sama, halaman keluarga Jinling Hoffman, Araceli Hoffman berdiri di teras dengan tangan di punggung, memandangi kolam ikan di depannya. Dia memiliki pancing dan umpan di sisinya, tetapi dia tidak tertarik untuk memancing. Di belakangnya, lebih dari selusin pengawal berdiri diam dengan kepala tertunduk. Tetapi melihat bahwa Araceli Hoffman sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak ada yang berani mengatakan apapun pada saat ini. Setelah waktu yang lama, mata Araceli Hoffman tiba-tiba bergerak sedikit, dan kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke kursi Grandmaster untuk duduk, dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia sudah kembali. Kembali. Hampir pada saat yang sama, wanita Cheongsam Bandara muncul di teras. Dia menyingkirkan payung kertas minyak yang menghalangi matahari. Duduk di sebelah Araceli Hoffman. Mengambil segelas anggur merah dan meminumnya. Setelah melakukan ini,
Dia juga menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Sebuah gerakan yang masih belum selesai. Apakah Anda melihat Harvey York hari ini? Yang mulia. Bagaimana menurut Anda? Araceli Hoffman meremas cangkir teh pada saat ini dan menyesapnya sebelum berbicara. Pada saat yang sama, dia juga membuka sepiring dupa dari Galicia, menyalakannya dan meletakkannya di piring dupa Yu Yao. Matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia sedang menonton dupa. Mencium aroma menyegarkan dari dupa. Bernadette Green berkata perlahan, "Aku memang melihat Harvey York malam ini. Saya harus mengakui bahwa saya masih muda dan berbakat. Dia tidak hanya luar biasa dalam keterampilannya, tetapi dia juga cukup berwawasan luas dalam Feng Shui dan fisiognomi." Araceli Hoffman berkata dengan acuh tak acuh. "Mengapa kamu melihatnya? Bahkan seorang junior yang dia kultivasi dapat melihat nasibku. Apalagi dirinya sendiri." Bernadette Green berkata sambil tersenyum. Seolah dia sangat tertarik dengan Harvey York. Araceli Hoffman menyipitkan matanya. Dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan lembut, "Yang mulia, saya selalu punya pertanyaan." "Yang mulia, apakah Anda benar-benar seperti legenda? Anda telah hidup selama 2 jiazi." Bernadette Green tersenyum manis dan berkata, "Coba tebak." Araceli Hoffman menghela nafas. "Aku tidak bisa menebaknya. Hanya saja jika Anda hidup selama beberapa tahun dan Anda masih sendiri, tidak terlalu menarik untuk menjadi manusia." Setelah mengatakan ini, tampaknya ada api yang menyala di mata Araceli Hoffman. Bernadette Green berkata ringan, "Araceli Hoffman, karena Anda telah memasuki aula umur panjang saya, Anda harus tahu bahwa harga umur panjang adalah untuk memotong cinta dan keadilan Anda. Bagi kita, selama kita bisa hidup dengan langit dan bumi, dan matahari dan bulan bersinar bersama, ikatan dunia tidak akan berpengaruh pada kita. Jangan lupa, kamu akan segera diberi peringkat di akhir dari 12 cabang bumi. Posisi 12 cabang bumi tidak berubah selama beberapa dekade. Ini keberuntunganmu, Araceli Hoffman, dan kehormatanmu berada di posisi teratas. Sampai hari ketika kamu benar-benar menjadi salah satu dari 12 cabang duniawi. Tuan Aula secara alami akan memberi Anda metode umur panjang di Aula umur panjang. Pada saat itu, kamu mungkin lebih memahami arti kata-kataku." Araceli Hoffman menghela nafas dan berkata, "Saya hanya orang awam. Dan saya tidak dapat sepenuhnya memisahkan saya dari cinta dan cinta dunia. Tidak bisa melakukannya." Bernadette Green tersenyum ringan. "Ayo. Kamu bahkan bisa membunuh ayahmu. Semuanya hanya demi posisi atas. Keluarga kaya tidak memiliki kekerabatan sejak zaman kuno. Kamu berpura-pura mesra di depanku. Apakah kamu pikir kamu menarik?" Araceli Hoffman menghela napas dan tampak enggan berbicara. "Anak kecil. Aku tahu apa yang kamu pikirkan." Bernadette Green mengeluarkan tongkat hokah yang panjang, menyalakannya dan menyesapnya. Dan tongkat hokah itu mengangkat rahang Araceli Hoffman. "Ketika kamu naik tahta, kamu mungkin bisa menjadi mitra kultivasi ganda saudara perempuanku." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.